Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sidang gugatan uji material Undang-Undang Pemilu untuk mengubah sistem pemilu proporsional terbuka ke proporsional tertutup masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Kekhawatiran mundurnya pemilu pun muncul dari berbagai pihak. Berikut laporan Cecilia Sinabariba terkait tahapan pemilu yang seharusnya dilaksanakan sesuai amanat undang-undang. Sidang gugatan uji material Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 masih berlangsung hingga saat ini. Namun sidangnya dinilai lambat karena sudah berjalan selama 6 bulan terakhir. Namun pihak dari Mahkamah Konstitusi belum memutuskan terkait dengan hasil dari gugatan tersebut. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 salah satu poin gugatannya adalah untuk mengubah sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional tertutup. Sejumlah pihak mengkhawatirkan lambatnya proses sidang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan berdampak pada mundurnya tahapan pemilu yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Dalam hal ini tertuang dalam PKPU nomor 3 tahun 2022. Apa saja tahapan-tahapan pemilu tersebut? Diawali dengan tahapan pendaftaran para peserta pemilu dari tanggal 29 Juli sampai 13 Desember 2022 yang lalu. KPU kemudian menetapkan peserta pemilu, dalam hal ini partai politik peserta pemilu pada 14 Desember 2022. Meskipun ada sejumlah gugatan yang diajukan, KPU akhirnya menetapkan ada 18 partai politik peserta pemilu dan juga 6 partai politik lokal Aceh. Selanjutnya yang saat ini juga masih terus dilakukan adalah proses pencalonan anggota DPD yang akan berlangsung dari 6 Desember 2022 kemarin hingga 25 November 2023 dan secara paralel juga dilakukan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, kemudian DPRD di tingkat kabupaten dan kota dari tanggal 24 April 2023 hingga 25 November 2023. Dalam tahapan ini, KPU juga terus melakukan verifikasi, terutama verifikasi administrasi bagi para calon anggota legislatif dan anggota DPD yang mendaftar. Selanjutnya tentu yang ditunggu oleh masyarakat adalah pencalonan bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 mendatang. Ini dilakukan atau dibuka pada tanggal 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Selanjutnya dilanjutkan dengan masa kampanye selama 75 hari, yakni dari 28 November 2023 hingga 10 November 2024 mendatang. Kemudian setelah itu akan dilakukan masa tenang, artinya tidak diizinkan melakukan kampanye apapun bagi seluruh partai politik maupun peserta pemilu dari tanggal 11 Februari 2024 hingga 13 Februari 2024 mendatang. Dan akhirnya seluruh masyarakat Indonesia di 38 provinsi, 514 kabupaten kota akan melakukan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. KPU selanjutnya akan melakukan penghitungan suara dari tanggal 14 sampai dengan 15 Februari 2024 dan akan menetapkan hasilnya. Ada dua kondisi nantinya untuk penetapan hasil pemilu ini yang akan dilakukan oleh KPU. Yang pertama, jika nanti ada pengajuan gugatan atau perselisihan hasil pemilu yang diajukan peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi, maka KPU wajib untuk menetapkan hasilnya 3 hari setelah MK menetapkan hasil perselisihan tersebut. Namun jika tidak ada pengajuan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi, maka KPU wajib untuk menetapkan hasil pemilu ini 3 hari setelah surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober akan dilakukan pembacaan sumpah bagi para anggota legislatif yang terpilih dan tanggal 20 Oktober 2024 akan dilakukan pembacaan sumpah bagi presiden dan juga wakil presiden yang terpilih. Namun ada kemungkinan lainnya, jika nanti akan ada 2 putaran, maka pemilihan akan kembali dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024. Rakyat kini diminta untuk menunggu kepastian dari hasil sidang ini. Namun 8 partai politik yang ada di DPR RI sudah menyatakan menolak jika nanti ada perubahan sistem pemilu ini dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional tertutup. Karena perubahan ini akan mencederai rakyat yang dimana rakyat seharusnya memiliki hak untuk menentukan perwakilan mereka di DPR nanti. Dari Jakarta, Cecilia Sinabariba, Rifki Adi Pradana, Metro TV.